pagar betis di sepanjang trek dari ruang tunggu menuju ke lobi gedung Komisi Pemilihan Umum. Baik, teman pemilih, saat ini dapat kita saksikan jajaran dari pimpinan Partai Golkar yang hadir berjalan menuju ke area lobi Komisi Pemilihan Umum dan tentu saja langsung disambut oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Bapak Bernard Dermawan Sutrisno dan mengalungkan ID card tamu serta tentu saja kain tenun Indonesia kepada pimpinan Partai Golkar sebagai penghargaan dan apresiasi telah hadir di gedung Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya tentu saja diikuti oleh Deputi Bidang Dukungan Teknis yang juga mengalungkan ID card dan juga kain tenun Indonesia kepada jajaran dari pimpinan Partai Golkar. Dan saat ini terlihat menyapa kepada segenap rekan-rekan media yang menunggu di area lobi dan kemudian langsung dipersilahkan untuk memasuki lobi untuk mengisi buku tamu. Di mana pada tahap ini segenap pimpinan dari perwakilan dari pimpinan Partai Golkar akan mengisi buku tamu sebagai bukti kehadiran di area Komisi Pemilihan Umum dan tentu saja teman pemilih pimpinan Partai Golkar harus mengisikan jam kedatangan sesuai dengan jam yang tertera di atas meja di area lobi gedung Komisi Pemilihan Umum ini. Kita dapat bersama-sama menyaksikan teman pemilih prosesi pengisian daftar hadir di lobi Komisi Pemilihan Umum ini disaksikan dan juga didampingi dengan khidmat oleh Sekretaris Jenderal KPU Bapak Bernard Dermawan Sutrisno. Tentu saja dengan didampingi segenap jajaran dari Sekretaris Jenderal KPU dan juga Bawaslu. Teman pemilih, tentu saja dalam waktu yang tidak begitu lama lagi kita akan menyaksikan pimpinan dari Partai Golkar akan segera dipersilahkan untuk menuju ke ruang sidang utama lantai 2 dan akan dikawal langsung oleh Bapak Sekretaris Jenderal KPU. Tentu saja kita akan segera menyaksikan proses penyerahan dokumen pendaftaran Partai Golkar. Selamat menyaksikan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada pimpinan Partai Golkar, calon peserta pemilu tahun 2024. Dan tentunya disambut langsung oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum, Ketua, Anggota, Sekretaris Jenderal, dan Deputi Teknis Komisi Pemilihan Umum. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu kami mohon untuk tetap berdiri untuk bersiap di depan kursi masing Bapak Ibu sekalian. Mars Partai Golkar.
Hadirin disilakan untuk duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian kata sambutan dari Ketua Umum Partai Golkar kepada Bapak Airlangga Hartarto berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU Republik Indonesia Pak Hasyim Asyari. Yang saya hormati Komisioner KPU yang hadir beserta kita Pak Idam Kholik, Bapak Agus Melas, Ibu Betty Epsilon Idrus, Bapak Parsadan Harahap, Pak Yulianto Sudrajat, Pak Muhammad Afiuddin, Pak Bernard Darmawan Sutrisno, kemudian juga Bapak Eberta Kawima, beserta Pak Sekjen. Kemudian pada pendaftaran ini saya didampingi oleh Pak Ludwig Paulus, Sekjen, Wakil Ketua DPR, kemudian Bendahara Umum Pak Dito Ganindito, Ketua Ikatan Istri Ibu Yanti Erlangga, Waketum Ibu Nurul Arifin, Waketum Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Waketum Ketua Komisi 2, jadi kalau urusan anggaran harus lewat Ketua Komisi 2, ini konkret Pak Ketua. Kemudian di sebelahnya Ketua Fraksi Partai Golkar, ini juga yang nyetujui anggaran melalui Badan Anggaran, Pak Kahar Muzakir, silakan Pak. Kemudian Ibu Mutia Hafidz, Ketua Komisi 1, kemudian Pak Adis Kadir, Ketua Komisi 3, Waketum, kemudian Ibu Hetifah, juga pimpinan Komisi 10, kemudian Pak Ilham Permana, Ketua AMPG, yang tadi bantu jagain trotoar. Kemudian Pak Jerry Sambuaga, Wamendak, kemudian Pak Misbahun yang ngurus semua sipol, dibantu Iim dan Mas Ipang. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat ridhonya kita dapat hadir dalam pendaftaran pasal Partai Golkar dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita ketahui bahwa KPU telah menyusun regulasi tentang tahapan pemilu yang dimulai pada 14 Juni dan tahapan pemilu digelar selama 20 bulan dan pemilunya sendiri diputuskan di 14 Februari dan pendaftaran mulai 1 Agustus dan Partai Golkar memilih hari ini, kebetulan tanggalnya 10, angkanya lengkap, harinya hari Rabu. Wetonnya silakan cari sendiri.
Nah, hari ini Partai Golkar mendaftarkan 1 kepengurusan, kedua pengurus provinsi dari 34 ini sudah 100%, kabupaten kota 514 dari 514 100%, di kecamatan 7.226 dari 7.226 kecamatan yang ada, dan anggota sebanyak 861 orang. Dan ini menurut pengintipan dan data yang ada, ini yang paling banyak. Nah, ini kantor, sebab ketua komisi 2-nya Pak Doli. Jadi saya bilang sama Pak Doli, pokoknya kita siapapun yang banyak kita tambah 1. Jadi kita kantor pusat kita sudah dimasukkan, kemudian juga kantor tingkat provinsi dan kabupaten kota. Dan Partai Golkar mengapresiasi terutama optimalisasi sistem sipol, jadi digitalisasi ini menjadi penting, dan kalau ke depan bisa digitalisasi, membantu verifikasi, tentu menjamin transparansi dan akuntabilitas partai politik yang menjadi peserta dari partai pemilu. Dan Partai Golkar terus mendukung pemilu yang luber, jujur dan adil sesuai dengan program tahapan pemilu, dan tentu Partai Golkar mendukung, karena Partai Golkar konkret, ketua komisi 2-nya Golkar, karena persetujuan anggaran kan harus persetujuan antara KPU dan komisi 2 DPR, kemudian juga dengan fraksi. Saya sendiri sudah bicara dengan Menteri Keuangan, terkait anggaran tahun ini tentu ada kaitannya dengan mekanisme DIPA dan yang lain, dan sebetulnya kalau itu seluruhnya bisa diselesaikan, basisnya itu dulu, kemudian pencairan bisa dilakukan berbasis DIPA, tentu kalau yang lain-lain itu harus dengan Komisi 2 dan juga anggaran yang berbeda yang lain. Namun kemarin di dalam rapat terkait dengan Bapak Presiden, sudah disampaikan bahwa anggaran pemilu ini adalah prioritas dan sifatnya multi years. Jadi tidak hanya sekarang, tapi dari sekarang sampai dengan 2024. Jadi kalau dukungan, Golkar pasti dukung karena kita ingin pesta demokrasi ini berjalan baik dan lancar. Kemudian tentunya kita mendukung KPU yang independen, mandiri, tidak diintervensi, dan adil dalam pelayanan terbuka kepada masyarakat dan juga kepada partai politik. Dan tentu Golkar terus berupaya agar pemilu bisa berjalan secara jujur dan adil, dan tentu tidak hanya di tingkat pusat tapi sampai ke seluruh Indonesia. Dan kami optimis bahwa kestabilan politik yang membuat kita bisa menyejahterakan rakyat, basisnya adalah pemilu. Karena dengan pemilu itu demokrasi dijalankan secara benar melalui parlemen. Jadi tentunya keberadaan KPU itu bisa menjamin masyarakat bisa memberikan aspirasi melalui partai politik. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih karena KPU sangat bersahabat dalam pendaftaran ini, dan juga semoga kerjasama ini terus terbangun sampai pemilu 2024 dan selanjutnya. Partai Golkar sudah ikut pemilu sudah lebih dari 10 kali, dan pemilu di Indonesia sudah berjalan 13 kali. Nah tentu dari jumlah pemilu itu, jumlah yang dapat bintang artinya menang terbanyak masih Partai Golkar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan dokumen pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dan ini adalah penyerahan dokumen pendaftaran dari Partai Golkar kepada Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya penyerahan cindera mata dari Partai Golkar kepada Komisi Pemilihan Umum.
Dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari Komisi Pemilihan Umum kepada Partai Golkar. Terima kasih, hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian kata sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada Bapak Hashim Asyari. Berkenan berdiri untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati pimpinan pusat Partai Golkar, yang kami hormati para anggota KPU, Pak Sekjen beserta tim, teman-teman dari Bawaslu, pemantau. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan limpahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bersilaturahim pada hari ini, terutama silaturahim kepemiluan. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Partai Golkar, pimpinan pusat Partai Golkar hadir untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024. Sebagaimana yang kita ketahui, KPU telah menjadwalkan pada tanggal 1 sampai 14 Agustus tahun 2022 adalah kegiatan untuk pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu 2024. Lalu karena itu pada hari ini, hari Rabu ini Pak Ketua, hari keramatnya pemilu, karena biasanya coblosan-coblosan dilakukan pada hari Rabu. Jadi hari ini hari ke-10 di antara tanggal 1 sampai 14 Agustus, pimpinan pusat Partai Golkar hadir untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, saudara sekalian, KPU menyelenggarakan kegiatan pendaftaran partai politik ini berdasarkan pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tersebut, dalam amar putusan MK memerintahkan bahwa ada 3 kategorisasi partai politik. Yang pertama adalah partai peserta pemilu 2019 yang lolos PT atau memiliki kursi di DPR. Yang kedua adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT atau tidak punya kursi di DPR. Kemudian yang ketiga adalah partai baru. Terhadap 3 kategori partai tadi, Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan bagaimana perlakuannya. Yang pertama terhadap partai politik kategori 1, peserta pemilu 2019 yang lolos PT atau punya kursi di DPR adalah mendaftar dan dilanjutkan verifikasi administrasi selesai. Kemudian untuk kategori 2 dan 3, partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT dan partai baru, perlakuannya adalah mendaftar, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual. Sehingga kami di KPU memahami apa makna dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut nomor 55 tahun 2020. Ibu Bapak yang kami hormati, terima kasih Pak Ketum atas kerjasama kita KPU dengan Golkar dalam rangka untuk bersama-sama memajukan dan membangun demokrasi di Indonesia. Mas Iim, Mas Imron yang hari-hari ngepost di sini Ketum, untuk ngurusi perlengkapan sipol dan sampai konsultasi menjelang pendaftaran. Oleh karena itu kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam layanan kami. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama kita. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsungkan sesi foto bersama. Kami mengundang pimpinan Partai Golkar untuk berkenan melakukan sesi foto bersama kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum, dan kami juga turut mengundang pimpinan dari Bawaslu untuk mengambil tempat bersiap melangsungkan sesi foto bersama.
Selanjutnya salam KPU melayani, tangan kanan ada di bahu atau dada di sebelah kiri. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, proses pendaftaran untuk partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dari Partai Golkar telah selesai dan selanjutnya pimpinan Partai Golkar berkenan untuk bersiap-siap untuk melangsungkan konferensi pers di tempat yang telah kami siapkan di depan ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Erlangga, Pak Arso, yang saya hormati, tentu teman-teman wartawan semuanya. Pertama tentu kami bersyukur pada Allah. Hari ini PAN, Golkar, P3 telah mendaftar secara resmi sebagai kewajiban konstitusional kami dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oleh karena itu PAN, Golkar, P3 siap mengikuti pemilu 2024. Pertama saya mengucapkan kami kepada KPU mengucapkan terima kasih telah menerima pendaftaran kami dengan baik. Tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu, tugasnya secara konstitusional selalu ingin pemilu kita lebih baik dari tahun ke tahun. Dari pemilu ke pemilu. Jujur, adil, terbuka, berkualitas, dan berintegritas. Pemilu berkualitas karena pemilu adalah sarana demokrasi untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan politik, agar apa yang diharapkan sesuai dengan pilihan, menghasilkan kandidat-kandidat terbaik. Pemilu berintegritas, tentu tugas partai politik menyiapkan, karena memang harus melalui partai politik, menyiapkan kader-kader pemimpin, baik legislatif maupun eksekutif, presiden, pilihan-pilihan terbaik. Sehingga sekali lagi nanti pemilu 2024 akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang berkualitas, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi bangsa negara yang maju. Itu harapan kita. PAN, Golkar, P3. Golkar tentu sudah lebih banyak lagi, P3 juga. Tapi saya PAN, dalam reformasi Golkar dan P3 sudah 5 kali mengikuti pemilu. 2024 mendatang akan menjadi yang ke-6 kalinya. Oleh karena itu kami sudah siap lahir batin untuk ikut pemilu dan mensukseskan pemilu, menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik pada 2024 mendatang. Para pemuda, generasi muda, masa depan milik saudara. Oleh karena itu saya mengajak
generasi muda, milenial, Gen Z, untuk ayo rame-rame aktif ikut menentukan masa depan saudara, masa depan Indonesia, masa depan yang terbaik bagi saudara, bagi bangsa tercinta. Semoga Allah memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum P3, Pak Suharto Monoarfa, teman-teman media cetak, media elektronik, serta masyarakat yang saya cintai, saya banggakan. Pertama, Partai Golkar bersyukur dan alhamdulillah telah mendaftarkan di KPU, dan kami berterima kasih mengapresiasi KPU atas pendaftaran yang berjalan lancar, dan kami juga menyadari bahwa yang dilakukan KPU dengan memperkenalkan sipol adalah terobosan yang baru, sehingga seluruh proses bisa dilakukan secara digital, dan hari ini secara resmi pada hari Rabu tanggal 10 ini 3 partai, yaitu Partai PAN, Partai Golkar, dan P3 yang masuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu mendaftarkan bersama-sama. Ini juga memperlihatkan bahwa koalisi ini adalah koalisi yang berbasis kepentingan bersama dan juga menunjukkan kebersamaan dan soliditas menuju pemilu 2024 nanti. Kami bersepakat bahwa Pileg dan Pilpres ke depan tentunya perlu didukung dan didorong berdasarkan filosofi yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum PAN, jujur, adil, demokratis, dan kita berharap bahwa isu-isu primordial bisa ditinggalkan, karena ini tidak pernah lebih penting lagi sekarang adalah politik kebersamaan, politik persatuan. Dalam hal dunia sedang menghadapi ketidakpastian, satu hal yang kita bisa buat sendiri yaitu kepastian dalam berpolitik. Nah, oleh karena itu mekanisme pemilu ini terus kami apresiasi. Tadi disampaikan bahwa Partai PAN sudah mengikuti pemilu 5-6 kali, dan Partai Golkar yang lahir di tahun 64, yang kita tidak ikut hanya pemilu tahun 55. Selebihnya Golkar ikut terus, dan ini adalah pemilu yang ke-13. Sehingga tentu bersama Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3, Partai Golkar menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Jul, bahwa kita bersama-sama lebih siap untuk mengikuti pemilu ke depan, dan pemilu ini menjadi penting sebagai aspirasi masyarakat melalui partai politik. Karena kita tidak ingin, kita perlu dalam alam demokrasi ini memperkuat partai politik. Dan tadi juga disampaikan, pemilu ke depan itu menentukan langkah Indonesia dalam 10 tahun ke depan, dalam mencapai tahun 2035. Kita tahu generasi Z dan generasi milenial, sebagian sudah pernah ikut pemilu, sebagian belum. Nah, merekalah yang nanti akan menentukan bangsa kita ke depan, dan merekalah juga yang akan menentukan bangsa Indonesia lolos atau tidak lolos dari middle income trap. Oleh karena itu, sekali lagi Partai Golkar tadi sudah memasukkan seluruh kepengurusan, baik tingkat provinsi 34, kabupaten kota 514, kecamatan 7.226, dan anggota 836.861 orang, dan dari segi kantor di tingkat pusat 1, provinsi 34, dan tingkat kabupaten 514. Nah, tentu ke depan Partai Golkar selalu juga bersama dengan PAN dan P3 mendukung KPU, termasuk bahwa pemilu ini perlu diselenggarakan dengan anggaran yang cukup, dan anggaran ini sifatnya multi years, mulai tahun ini sampai tahun 2024, dan karena kami
bukan hanya ada di parlemen, kami bertiga ini ada di pemerintah. Jadi kami paham, apalagi ada Ketua Bappenas, siklus keuangannya jelas, anggarannya jelas, dan tentu kami bertiga akan kawal supaya proses demokrasi Indonesia menjadi yang terbaik di dunia. Karena kita adalah terbesar, 4 besar, setelah Amerika, kemudian India, kita adalah terbesar, apalagi kalau kita bicara negara muslim, kita negara muslim, penduduk terbanyak muslim yang paling demokratis. Nah, demokratis ini yang membawa stabilitas politik. Nah, stabilitas politik membawa kesejahteraan. Karena tujuan dari kita semua agar masyarakat sejahtera. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, Partai Golkar, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan seluruh sahabat-sahabat pewarta yang hadir pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir, dan khususnya bagi kami bertiga, P3, Golkar dan PAN yang telah menyelenggarakan pendaftaran sebagai peserta partai politik pada pemilu 2024 yang akan datang. Sudah banyak yang disampaikan oleh kedua ketua umum partai politik ini. Yang pertama dalam konteks Partai Persatuan Pembangunan, kami juga ingin menyampaikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan juga telah mengikuti pemilu ini sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2019. Itu kira-kira sudah 11 kali. Pemilu yang tidak diikuti adalah yang tahun 71 dan tahun 55. Memang beda satu dengan Golkar. Kemudian kita berharap pemilu yang akan datang ini adalah tadi telah disampaikan oleh Pak Zul yang berintegritas, dan saya ingin menambahkan pemilu yang akan datang itu mudah-mudahan menjadi pemilu yang lebih cerdas, yang mencerdaskan pemilih dan mencerdaskan kita semua. Jadi pemilu yang benar-benar membawa Indonesia ke depan yang lebih baik. Itu penting sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Airlangga, bahwa pada tahun 2025 ke 2035 ada sebuah jendela opportunity di sana, yaitu bonus demografi yang paling puncak, di mana ditandai dengan para pemilih-pemilih pemula, pemilih yang baru pertama kali masuk di bilik suara, itu akan mendominasi pada TPS-TPS yang akan datang, dan kemudian mereka yang baru untuk memilih yang kedua kali. Jadi generasi Alpha, generasi Z, Zenial itu akan majority pemilih pada masa yang akan datang. Dan ini akan menentukan Indonesia ke depan. Karena itu kami berharap pemilu yang akan datang benar-benar pemilu yang cerdas bagi bangsa kita. Dan pemilu itu akan mengantarkan bangsa kita menjadi sebuah proses demokrasi yang lebih substansial, bukan demokrasi yang selesai pada demokrasi-demokrasi yang prosedural. Karena itu kami, dalam konteks KIB, kami ingin menghadirkan sebuah kehadiran berpolitik yang lebih cerdas, yang meninggalkan politik identitas, tadi sampai disampaikan oleh Pak Airlangga, politik kebersamaan, dan kita akan memajukan, menawarkan program-program ke depan, bagaimana misalnya tadi disampaikan Indonesia bisa melepaskan diri dari tekanan middle income trap, jebakan pendapatan tingkat menengah, karena jendela opportunity-nya itu tipis sekali 2025 hingga 2035. Karena itu KIB sangat concern sekali, peduli sekali, penting sekali, karena jendela opportunity itu untuk satu generasi hanya ada sekali, atau bahkan
Secara teoritis, satu bangsa itu hanya punya satu kali kesempatan dalam hal ini. Mudah-mudahan kehadiran kami, Koalisi Indonesia Bersatu, benar-benar bisa menghadirkan satu pilihan-pilihan ke depan yang mencerdaskan kita semua dan membawa negara bangsa ini semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Bunga sekuntum diserbu kupu-kupu. Assalamualaikum untuk semua kita di sini dan khususnya terima kasih kepada KPU. Ke Citayam beli sepatu, ikut fashion show tapi malu-malu. Kami Koalisi Indonesia Bersatu, mari bersama mendaftar pemilu. Nonton Blackpink paling depan. Jangan lupa ngemil popcorn hijau. Bersama Golkar, P3 dan PAN, kita wujudkan Indonesia makin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jabat tangan. Bersatu kita kuat. Nah. Ya, Bersatu Indonesia maju. Makasih. Ya. Udah cukup.